Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah dipertemukan di tempat ini. Yang kedua, salawat dan salam mari kita aturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita setelah libur beberapa waktu di bulan Ramadan, dan alhamdulillah hari ini ngaji kita mulai kembali, dan insya Allah ini pertama ya, di pertemuan pertama, dan mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin sekalian, ternyata semakin kita mendalami Islam itu semakin terasa kurang, ya. Maksud saya begini, saya tidak tahu ini perasaan saya sama enggak dengan panjenengan semua, bahwa sebetulnya ketika kita semakin dalam mempelajari Islam ini, kita ini semakin merasa tidak banyak tahu. Artinya apa? Kita berusaha untuk banyak tahu. Ini saya sampaikan terutama kepada adik-adik remaja yang mungkin tontonannya sering banyak di YouTube itu. Kalau kita lihat beberapa hari ini kan di YouTube itu sedang rame ya. Rame tentang apa? Tentang masing-masing agama ini mempertontonkan kebaikan-kebaikannya. Apakah itu boleh? Boleh, silakan. Bahkan kita sebagai muslim harus mempertontonkan kebaikan agama kita di hadapan siapa saja. Inilah Islam, harusnya begitu. Bahkan hadirin sekalian, di bab yang akan kita pelajari ini, bab yang ke-27, yaitu di kitab Muqaddimah, itu Islam ingin menunjukkan betapa bahwa keseimbangan antara hubungan baik kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia itu dijaga erat. Jadi bukan berarti orang baik itu ketika menjaga hubungan baik dengan Allah, tetapi bagaimana orang itu dikatakan baik juga ketika bisa menjaga hubungan baik dengan sesamanya, terutama sesama muslim, ya, termasuk dengan sesama umat manusia. Insya Allah hadirin sekalian, di bab 27 ini judulnya adalah kehormatan kaum muslimin. Dan insya Allah kita akan belajar 18 hadis di bab yang ke-27 ini. Jadi saya ulang kembali Bapak Ibu hadirin sekalian, bab 27 ini menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Jangan sampai kita ini hanya fokus hubungan baik dengan Allah. Itu memang harus. Itu kewajiban pribadi, ya. Masing-masing punya kewajiban seperti itu. Ini saya dapat cerita dari teman ya. Ketika sebagian teman-teman saya itu ada yang kuliah di Mesir, itu yang menjadi kan berasrama ya, berasrama. Di asrama itu kan ada makan bersamanya. Nah, ketika mereka sholat, bab sholat, kata teman-teman yang ada di situ, itu pihak asrama itu tidak bingung. Kamu mau sholat apa tidak? Kenapa? Ya itu urusanmu dengan Allah. Saya sebagai pengelola asrama tidak ikut-ikut. Tetapi terkait makan, itu mereka perhatikan. Kenapa? Karena makan ini tanggung jawab saya dengan kalian semua, katanya begitu. Apa artinya? Bahwa hubungan kita dengan Allah itu saya anggap selesai. Itu menjadi tugas pokok masing-masing di antara panjenengan. Ya. Urusan-urusan pribadi Anda dengan Allah itu sudah selesai, ya. Maksud saya selesai itu sudah Anda lakukan, tidak perlu kita bahas lagi. Nah, yang menjadi permasalahan kita hari ini adalah bagaimana kita bisa menjaga hubungan baik kita dengan sesama kita. Mari kita kaji hadirin sekalian, hadis ini kalimat demi kalimat. Kita mulai dari hadis yang pertama. Hadis yang pertama berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa, yang dimaksud Abi Musa ini adalah Abi Musa al-Asy'ari
radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Jadi Nabi memberikan perumpamaan di hadis ini bahwa al-mu'minu lil mu'mini. Jadi al-mu'min lil mu'min. Orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lain, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, kal bunyan. Jadi kalau kita bicara bahasa Arab Bapak Ibu itu memang sangat spesifik ya. Karena itu kita harus berhati-hati. Karena kesalahan ucap itu bisa merubah makna. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau Anda ngomong bahasa Indonesia itu kan mau intonasinya, panjang pendeknya itu kan tidak ada hubungannya. Kalau saya bilang begini, Surabaya dengan Surabaya, beda enggak? Beda enggak? Prosoku ya podo ae. Surabaya, orang mesti paham nama sebuah kota yang ada di Jawa Timur, kan begitu? Mau bicara Surabaya, ya sama, itu nama kota. Tetapi kalau dalam bahasa Arab tidak bisa begitu. Kalau Anda bicara motor dengan motor, itu beda. Padahal ada selisih alifnya itu. Itu masih lumayan, selisih titik saja bahaya itu, ya kan? Coba Anda baca, Bismillahirrahmanirrahim. Ada titiknya? Rahim ada titiknya? Tidak ada kan? Buat sampai kayak titik jenengin apa nih? Namanya apa? Rojim kan? Saya ulang kembali. Kalau Rahim ada titiknya? Tidak ada. Sampai tambah titik siji, jenenge Rojim. Beda enggak? Oh sangat beda itu. Padahal mau titik siji tok. Memang itu bahasa Arab. Di sini ada kata-kata kal ya. Ada k, ada kal. Itu beda. Ya. Seperti dan sebagai itu beda loh ya. Kalau saya mengatakan kamu seperti monyet, berarti kita monyet bukan? Ya bukan kan? Memang seperti kok. Bukan kamu sebagai monyet. Ya beda toh? Nah di sini kalimatnya kal. Ya. Jadi Nabi memberikan sebuah perumpamaan. Ya. Apa kata Nabi? Mukmin yang satu, saya, Bapak, Ibu ini kan satu saudara ya. Itu ibarat sebuah bangunan. Ini kan gedung ini, masjid ini dikatakan masjid karena komponennya terdiri bermacam-macam kan? Ada dinding, betul? Ada atap, ada lantai. Iya kan? Sekarang saya ingin tanya, ada lantai, ada dinding, gak ada atap. Anda boleh sebut masjid enggak? Ya bisa Pak, tapi kan uang ya kok gak ada atap ya? Itu lebih masih bisa dipakai mungkin walaupun jangan sampai kehujanan. Nah sekarang misalnya ada atapnya, ada dindingnya, tapi tidak ada lantai, tidak ada dindingnya. Ya apa itu? Kan tidak sempurna disebut sebuah bangunan. Bahkan Nabi hadirin sekalian memberikan contoh yang lebih konkret. Apa itu? Wasyabbaka baina asabihi. Kemudian Nabi mencontohkan yang dimaksud hadis ini, kemudian menunjukkan begini. Coba Bapak Ibu lihat jari jemari ini. Ini bentuknya ada yang sama apa tidak? Apa kok gak podo? Kok gak digawe podo apa? Lucu ya. Bapak Ibu pernah nonton film Avatar? Coba Anda perhatikan, makhluk itu ya, makhluk itu coba perhatikan jarinya lah podo kabeh iku. Anda lak gila ndelok. Jarine kok podo kabeh. Padahal kenapa ini kok ada yang mengatakan kenapa nggak dibuat sama loh? Ini punya fungsi yang beda-beda. Tetapi antara yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Kalau Anda nunjuk pakai jari kelingking kira-kira ya piye? Gimana? Pemane jari tengah ngono. Mana sing tak dodi wong tuwek. Wah gitu. Wah dilokno. Itu kalau di orang barat aja mengatakan itu tidak bagus begini itu loh. Nunjuk dengan jari tengah itu nggak bagus. Ya? Padahal wong barat itu kadang nggak ngerti sopan santun ya kan. Tapi mereka mengatakan jari tengah itu tidak bagus loh. Paham ya? Karena masing-masing jari ini ada fungsinya masing-masing. Ya.
Karena itu saya berharap di masjid ini ya jangan mengharapkan kudu podo kabeh, tidak apa-apa begini ya. Dari sisi ekonomi tidak harus sama. Ini kan saling menguatkan. Ono sing ekonominya kuat, tenaganya pas-pasan, kan begitu kan? Akhirnya apa yang membantu kan begitu ekonominya karena kuat. Ada yang ekonominya tidak begitu kuat tapi tenaganya kuat, yang bantu tenaga. Ekonomi nggak kuat, tenaga nggak kuat, pikirannya kuat, ya bantu pikirannya. Nah, masjid juga begitu. Saya yakin bahwa masjid ini bisa berjalan kegiatannya seperti ini. Itu saya yakin bahwa ada semacam ini saling melengkapi di antara komponen jamaah ini. Ya, tidak masing-masing merasa lebih penting dari yang lain. Jari jempol nggak iso, jempol ini paling penting. Nah, jempol paling penting, tapi nek gak ono iki jentik ya gak iso. Ya kan? Apalagi tidak ada ini. Ini kan fungsinya apa ini, Pak? Apa ini, Bu? Oh, ini sakti tangan ini, jari ini bagian nunjuk-nunjuk loh ya. Ayo. Ini kan sakti, ya. Nah, jadi Islam mengatakan bahwa mari kita berusaha untuk menjaga komponen kekuatan ini. Dan memang Bapak Ibu hadirin sekalian, fungsi masjid itu sebetulnya ya yang pastilah untuk sholat pasti, tetapi fungsi-fungsi lain itu banyak. Untuk kegiatan sosial, misalnya ekonomi, mau pendidikan, bahkan Nabi berpolitik pun di dalam masjid. Nabi mengatur strategi perang pun di dalam masjid. Jadi jangan alergi dengan politik, ya. Nah, kesimpulan dari hadis yang pertama ini adalah kewajiban untuk saling tolong-menolong, terutama dalam kebaikan. Kenapa saya beri kata kebaikan? Karena kadang-kadang ada orang mengatakan, kita kan harus tolong-menolong, Pak. Loh, lihat dulu kalau itu kejelekan, tidak boleh. Tapi kan perintahnya tolong-menolong, Pak. Iya, tolong-menolong itu dalam kebaikan. Dan tidak semua kan aturan dalam Islam itu didetailkan begitu. Contoh begini ya. Larangan seorang anak kepada orang tuanya itu apa yang tidak boleh? Anak dilarang apa kepada orang tua? Mengatakan kata kan begitu kan? Kan gitu kan tidak boleh kan? Tapi ngantem kan oleh apa enggak? Ngantem wong tua oleh apa enggak? Loh, enggak ada larangannya, Pak. Enggak ono dalil Quran, enggak ono Pak larangan ngantem. Loh, wong ngomong gak ono apa ngantem kan begitu. Jadi kadang-kadang kita ini berpikirnya terlalu sederhana. Padahal Islam mengatakan ngono ku rasa dibahas, masa orang ngerti kan gitu loh, maksudnya Islam itu begitu. Jadi orang-orang yang mengatakan gak ada dalil loh. Sampai itu butuh dalil apa? Wong ngomong kasar aja tidak boleh, apalagi sampai fisik kepada orang tua. Itu kan ada cerita, Pak. Ini ya cerita, tetapi kalau dikaitkan dengan banyak keterangan hadis dan Quran ya masuk. Ada seorang istri melaporkan suaminya karena kekerasan rumah tangga. Sampai diapakno, lo ditempelin, Pak. Diparani. Sampai nempelin bojone yo ndak boleh nempelin itu. Marungono dipikir wis mari, meneh laporan maneh. Laporan maneh lapo? Kula dijejeke, Pak, jarine. Sing gak oleh kan jari nempelin. Terus apa? Kula gak mboten nempelin apa jejeg jarine. Wong nempelin gak oleh kok meneh jejeg. Jadi dalam bahasa agama kita, Bapak Ibu, itu ada kata-kata yang memang tidak perlu diterangkan. Sama seperti larangan makan sambil berdiri itu kan tidak ada, Pak. Ada enggak? Sampai golek gak ono. Yang ada itu larangan minum sambil berdiri. Dalil yang ada tuh larangannya tuh minum sambil berdiri. Terus kalau sing protes ngene lho, sing dilarang kalau ombe, Pak. Oleh mangan gak ono dalile. Iki wonge gak paham. Wong minum aja berdiri tidak boleh, apalagi makan, gitu loh maksud saya. Nah, dalam Islam banyak hal-hal yang seperti itu. Termasuk dalam hal tolong menolong ini. Yang dimaksud adalah tolong menolong dalam kebaikan, ya. Seringkali Nabi itu memberikan contoh. Kenapa? Karena kadang-kadang orang itu kalau diberi keterangan berupa teori, gak dikei contoh, itu kadang-kadang bingung. Maka kan Nabi ngasih contoh. Nabi mengatakan begini,
Muslim yang satu dengan Muslim yang lain itu saudara. Sampai titik ini wong kadang-kadang bingung, maksudnya apa? Nah, terus Nabi kasih contoh, ibaratnya seperti jari jemari tadi. Kenapa? Ini saling menguatkan, sehingga tidak ada yang paling penting di antara 5 ini. Masing-masing punya fungsi yang berbeda dan saling menguatkan. Ya, seperti bangunan tadi. Nabi kan mengatakan seperti bangunan. Ya, ada sebuah dialog ya, pemahaman teman-teman kita yang agak radikal dalam pengertian terutama di dalam memahami agama kita ini, itu kadang-kadang punya pikiran yang kurang pas. Apa yang mereka inginkan begini, ketika mereka menggambarkan sebuah bangunan, ya, ada dinding, ada lantai, ada atap, langsung dikasih atapnya. Ya. Dia lupa dari apa bahan-bahan itu ada. Kan ini kebetulan dari tembok, betul ya? Batu bata. Maka ketika dikasih seperti ini kan ya ketok manis kan? Sekarang saya ingin tanya, ini lantainya keramik, oke. Dindingnya berkeramik. Nek atasnya rumbia ngono pantes apa enggak? Pantes apa mboten? Rumbia, apa daun-daunan itu loh. Dukur. Jadi ini sudah keramik, ini keramik tembok kiri kanan, atasnya ini dari alang-alang loh, wis. Kira-kira pantas apa enggak? Kan enggak pantas. Sama dengan begini, ternyata ketika ada dialog itu begini. Jadi dia itu langsung bikin atap dari baja. Bapak Ibu paham enggak ya? Jadi mereka itu punya pikiran, dipikir bahwa bangunan itu semuanya sudah posisinya bagus, ya. Sudah dari baja semua, sehingga atapnya dia bikin dari baja. Dia lupa bahwa ada juga bangunan itu yang mungkin bukan dari tembok, tapi masih dari bambu misalnya, atau dari sesek, gedek misalnya. Nah sekarang ini dindingnya tuh sesek atau gedek misalnya. Terus ini dicor gitu. Kira-kira ya bagus. Malah amblek begitu kan? Kan tidak kuat kan begitu. Jadi maknanya bahwa makna hadis ini saling menguatkan, ya didelok dhisik. Makanya Bapak Ibu, ini saran saya, jenengan kalau nek cerita loh ya, nek cerita. Itu sesuaikan dengan siapa yang Anda ceritai. Jangan terus semua diceritani. Karena ini yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan tidak ada ya. Karena ini termasuk penyakit. Bapak Ibu pernah dengar kata ujub enggak? Ujub. Pernah dengar ya? Ini dudu basa Malang loh ya. Nek basa Malang diwali. Waliane ujub napa? Bojo duduk loh ya, ini bukan orang Malang ya. Karena bapak saya itu orang Malang. Jadi nek ngomong sering diwalik-walik. Kayak Karangalam itu artinya apa? Karangalam itu. Arek Malang gitu. Makanya diwalik Karangalam. Nah, ujub itu artinya perasaan bangga atas pencapaian ibadah pribadinya, ya. Saya ulang kembali, pencapaian atas prestasi ibadah yang dia lakukan. Jadi ada perasaan merasa lebih dari yang lain. Itu sudah penyakit. Di jamaah ini Pak nggak ono sing poso Senin Kemis Pak selain saya Pak. Jadi ada perasaan bangga. Itu penyakit loh ya. Ketane api kan ya. Di jamaah ini Pak nggak ono sing rutin nyumbang bulanan seperti saya Pak. Ketane api. Hati-hati lah, itu sudah bagian dari penyakit. Namanya penyakit ujub. Apa ciri-ciri penyakit ujub? Itu salah satu diantaranya. Yang nomor satu adalah dia seringkali menceritakan kebaikannya kepada orang yang tidak sezaman. Ngerti maksud saya? Dia menceritakan kebaikannya kepada orang yang tidak sezaman, tidak semasa. Paham maksudnya? Dulu masjid ini saya yang bangun. Dulu masih alas iki. Lah sing dijak ngomong arek cilik iki lho. Lah ya mosok ngerti arek iki. Lagi lahir winginane. Mosok ngerti ceritane masjid iki. Kecuali yang cerita tuh orang lain, menceritakan kepada orang lain tentang orang itu, tidak masalah. Tapi kalau dia sendiri yang cerita itu biasanya potensinya diapakan? Ditambahi atau dikurangi. Kan nggak tahu arek iki kandhane mosok ngerti.
Iku biyen aku cikal bakal aku ki mondasi aku. Ya tidak tahu dia. Yang kedua, orang ujub itu Bapak Ibu kalau dia berdoa, ya, berdoa. Orang ujub tadi kan merasa apa? Ibadahnya sudah banyak kan? Disuruh puasa, disuruh haji, suruh umroh, dikongkon apa gak nolak, dikerjakan semua. Gilirannya orang ini berdoa kepada Allah kemudian tidak dikabulkan, walaupun dalam bahasa kita bukan tidak lah ya, tapi belum. Itu kadang-kadang orang ini, ujub ini heran. Aku ndonga kok gak dikabulno ya. Jadi dia tuh merasa heran. Dia lupa sing ndonga kan wong sak donya ya kan. Yang berdoa minta kepada Allah kan bukan hanya dirinya tapi orang sak donya kan. Nek bahasa tertib administrasinya apa? Ya antri toh. Nah, dia merasa terhormat dan minta didulukan. Makanya dia heran. Makanya Bapak Ibu kalau jenengan berdoa kepada Allah santai saja, minta saja. Nggak usah apa namanya minta segera dikabulkan, santai saja. Nek wayai dikabul mesti karena itu janji Allah. Ya, makanya nggak usah heran. Yang ketiga hadirin sekalian, ini penyakitnya orang ujub itu. Kalau dia berseteru, ya mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang berseteru ya. Tahu berseteru ya? Berseteru tahu ya? Apa itu ade? Gamane tukaran lah ya. Tukaran dengan orang lain, kemudian orang lain ini kena musibah. Paham maksudnya? Jadi mungsune iki kena musibah. Terus dia ngomong ini, syukur rasakno. Makanya ojo musuhi aku. Aku masih elelek ngene malati, coba. Malati. Loh, dia lupa siapa yang bisa mendatangkan bala, musibah, nikmat kan Allah. Dipikir dia bisa. Kan itu namanya orang ujub namanya. Ya. Jangan pernah ada pikiran seperti itu, ya. Jangan pernah terfikirkan kita ada perasaan seperti itu. Karena itu penyakit, ya. Saya lanjutkan. Karena itu kenapa ada contoh tadi untuk menguatkan supaya lebih lebih jelas, ya. Diberi contoh Nabi tadi memberi contoh dengan jari tadi yang saling menguatkan dan merasa bahwa masing-masing punya tugas yang berbeda. Termasuk jamaah sini saya berharap mudah-mudahan antara yang satu dengan yang lain saling menguatkan, ya. Jangan sampai saling melemahkan. Hadis yang kedua, wa anhu. Ingat-ingat ya, kalau Anda membaca hadis ada kata wa anhu, itu maka perawinya adalah perawi hadis sebelumnya. Wa anhu berarti kalau hadis sebelumnya Abu Musa, berarti hadis yang kedua juga dari Abu Musa, ya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man marra fi say'in min masajidina au aswakina. Kata Nabi, barang siapa yang berjalan melalui sebuah tempat, baik di masjid-masjid kami maupun di pasar-pasar, wa mahu nablun, kemudian dia membawa anak panah. Kenapa dalam bahasa hadis ini kok yang disebut anak panah? Karena di zaman Nabi kan memang bawaan sahabat ketika itu negak pedang ya anak panah biasa untuk persiapan macam-macam, ya. Apa yang dilakukan? Fal yumsik au liyakbid ala nisaliha bikaffi. Jadi kalau ada orang membawa anak panah, ya, atau busur dan itu ada anak panahnya itu, maka kalau anak panah kan ada bagian yang tajam itu kan, itu suruh, kalau di hadis ini suruh megang sing lancipe, disuruh megang. Sama dengan kalau jenengan bawa pisau, itu jangan sampai membahayakan, melaku gitu. Makanya kalau dia kan ada sarungnya atau ada penutupnya, ya, pisau itu loh, ya. Kenapa? Ayyusiba ahada minal muslimina minha bisyai'in. Kalau tidak, boleh jadi nanti barang yang dibawa itu akan mencelakai orang lain, akan mencelakai saudaranya yang lain. Karena itu kalau jenengan misalnya kebetulan dapat tugas mengangkut sesuatu misalnya,
tolong diberi pembatas. Saya pernah lihat tuh ada orang naik numpak sopir becak itu ya, pengendara becak itu momot wesi, Pak. Wesinya tuh melebihi becaknya itu kan panjangnya. Dia itu harusnya dikasih tanda, Pak. Mbok dikasih rumbe-rumbe, apa godong, apa gitu supaya kendaraan yang depan belakang itu tahu. Jangan sampai langsung ya nek apa jenenge nek sepeda motor gak apa mek nyenggol nek misalnya mobil kan dia beret. Menek nek kocoy ya pecah kan begitu. Jadi kalau pemerintah kota Surabaya ini termasuk pemerintah Indonesia ini melarang odol, tahu odol ya Pak? Tahu odol? Apa odol? Bukan odong-odong, odol. Iya kelebihan beban. Jadi over dimension, betul ya? Over dimension, overload itu tidak boleh memang. Itu kan mengganggu Pak. Jadi Islam jauh sudah sebelum adanya odol itu Islam sudah melarang odol. Jadi ada tuh saya lihat ada truk itu Pak. Ini baknya sekian. Lah barangku semene. Ini tidak boleh Pak, dalam Islam tidak boleh. Itu odol namanya. Iya. Kalau ini kan membahayakan. Lah aku lek goleng kan piye? Lek sebelah ini uang lah ya penyet ya gue. Kan tidak boleh, itu membahayakan. Maka kita harus hati-hati termasuk misalnya makanya kalau di gedung-gedung yang tingkat-tingkat tinggi itu kalau mau ninggikan itu kan ada jaring-jaringnya ya kan? Jaring-jaringnya itu supaya apa? Kalau ada material-material tidak kena sampingnya itu betul itu. Dan itu yang diajarkan Islam. Termasuk jenengan bahkan masjid ini pun masjid sekalipun kalau mau bangun itu masjid Pak loh. Iya lihat kalau sebelah kiri kanannya tanah kosong nggak apa-apa. Lah kalau kiri kanannya ada rumah, bangunan macam-macam harus dikasih pengaman. Dan ini yang diajarkan Islam. Dalam hadis ini kan contohnya apa tadi? Ada orang bawa busur panah, ya kan? Disuruh megangi yang lancip itu disuruh pegangi. Supaya apa? Kalau jalan supaya nggak kena uang. Itu kan membahayakan orang, ya. Nah, dalam praktek kita sehari-hari kita sebut dengan odol, ya, over dimension, betul ya, overload. Ya, jadi jangan sampai dimensinya melebihi, termasuk loadnya. Load itu muatannya, ya. Memang di beberapa kota ini saya lihat Pak ada timbangan-timbangan itu ya. Tapi kadang sering Pak itu. Itu? Dilewati. Dan saya tanya sopirnya, kok dilewati Mas? Wis ngekei nang kono aja sudah nggak? Ya memang akhirnya begitu. Dan ini kalau seandainya diterapkan bagus ini Pak. Menghindari macet, betul nggak? Nah sekarang ada jalan kelas 1, jalan itu kelas 3 ya, dilewati kelas 1. Itu kan nggak boleh Pak. Pasti macet itu. Ya, belum lagi tonasenya itu. Jadi sebetulnya Islam mengajarkan begitu. Kalau ini mau diperluas, apa yang kita lakukan sehari-hari jangan sampai mengganggu orang lain. Anda meletakkan sepeda motor, boleh Pak, boleh di mana? Depan rumah gang saya. Lihat gak apa-apa. Tapi ingat gangnya jenengan tuh lebar apa enggak? Nah, sempit. Kalau memang masih ada tempat, masukkan aja. Pertama aman, kan begitu kan? Ganti cukup uang. Yang kedua biar nggak ganggu jalan. Nah, ada tuh kadang-kadang jalan ini sempit, kiri kanan. Jadi kalau ada mobil lewat tuh ya bingung. Karena kiri kanannya itu ada motor yang diparkir. Itu termasuk mengganggu. Ya. Saya melihat tukang jagal itu ya. Kalau bawa itu namanya gobang itu ya. Itu kan pakai jenenge? Sarungnya, ada sarungnya memang harus itu. Enggak boleh terus gobangnya dicekeli gagangnya terus melaku ngene, enggak boleh. Itu ganggu itu. Ya. Membahayakan. Itu contohnya gobang loh. Nanti jangan ngomongin loh Pak, contohnya kan di sini kan anak
tukang becak mau wesi sak dawa-dawane ngono kan ya ganggu itu. Nah, supaya kendaraan depan belakangnya tuh tahu ya kasih tanda lah, mbok kayak tanduran apa godong-godongan tak apa supaya tahu oh ini depan ini ada siap-siap ngerem gitu loh ya. Supaya nggak mengganggu. Kalau terpaksa begitu, ya. Lah yang bagus bagaimana, Pak? Yang bagus dimuat sesuai dengan ukurannya kan begitu, ya. Jadi ini adalah anjuran atau etika membawa sesuatu yang berpotensi membahayakan, apapun bentuknya. Dulu di awal-awal migrasi dari minyak tanah ke kompor LPG itu ya, kan banyak kasus itu ya kan. Begitu dibuka ini wong nggak ngerti ya ngowos. Akhirnya sering banyak berita-berita itu terbakar ya kan. Akhirnya kan terus dikembangkan bagaimana ini supaya tidak sampai terjadi. Ya memang diusahakan seminim mungkin ya. Walaupun saya yakin setiap teknologi sudah ada setiap teknologi sudah ada pendampingnya lah ya, pendamping teknologi pendampingnya. Termasuk begini Bapak Ibu, enggak tahu nih sudah masuk Surabaya Utara belum ya, tapi kalau di selatan itu teman-teman saya itu kalau masak itu sudah tidak pakai kompor gas. Maksud saya enggak pakai enggak pakai LPG. Jadi sudah kayak gas alam ya, iya, kayak tak delok kayak wis jadi kayak keran gitu loh. Saya bilang, ini enggak terbayar kalau kebakaran. Ternyata ada pemutusnya. Di masing-masing itu ada pemutusnya. Jadi enggak sampai terbakar sak kampung kobong kabeh kan enggak. Ya, jadi insya Allah teknologinya sudah diatur ya. Saya lanjutkan. Yang ketiga, Wani Nu'man, maksudnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza staka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasad. Ini contoh yang lain. Kalau tadi Nabi memberikan contoh tentang jari, sekarang Nabi memberikan contoh bahwa umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain itu digambarkan seperti tubuh. Lebih kompleks lagi. Nah, kalau tubuh ini kan satu kesatuan. Jenengan kalau tak jewet tangan itu sakit apa enggak? Sing ngomong sapa? Mulut ya kan. Padahal sing dijewet tangan. Lho aneh apa enggak? Apa kok tangan kok menengang? Medine sing ngomong kan tangan. Nek sampai ditampar pipi sing ngomong mesti cangkem itu. Artinya apa, Bang? Wah, kalau Nabi sudah menggambarkan seperti tubuh tadi itu, Bang, wah memang ini satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Orang kalau misalnya sakit gigi Bapak Ibu, itu mestinya kan ya sing krasa lola untune kan. Kira-kira yang sakit giginya apa bukan? Ya sak gusi-gusine ya sak lambene pira melok loro ya kan. Bahkan ya apa namanya ini tubuh yang lain ya melok krasa ya anget dan sebagainya. Ya. Mata juga loh, hubungannya mata apa Pak? Gak iso turu. Ya kan? Susah tidur. Bagaimana mau tidur kalau giginya sakit? Akhirnya apa? Seluruh tubuh ini menjadi ikut sakit. Ya. Bahkan dikatakan di sini bisa hari wal humma. Jadi ada yang sakit di salah satu anggota tubuh, maka tubuh yang lain itu terasa panas dan nggak bisa tidur. Padahal bukan bagian itu. Dan memang hadirin sekalian, kalau kita masih terasa sakit, ya berarti namanya kita masih manusia, betul? Nek wis gak krasa lara jenenge ya mayit. Makanya ketika Nabi sakit, ya, menjelang meninggal itu kan putrinya yang bernama Fatimah itu kan agak gelisah. Jadi yang gelisah itu putrinya. Kenapa gelisah? Tidak tega melihat Nabi panas begitu. Akhirnya malaikat kan datang mengatakan,
setelah ini abimu sudah tidak merasa sakit lagi. Itu bahasa yang dipakai waktu itu, ya. Artinya apa? Ya sudah meninggal maksudnya. Karena Nabi sudah tidak merasa sakit lagi. Jadi kita merasa sakit ini karena memang masih ada ruhnya. Kalau ruh sudah dicabut, namanya mayat. Kalau sudah mayat, ya gak kroso apa-apa. Mbok sampai diapakno yang menengahi, gitu. Makanya kan ada pepatah yang sangat populer di kalangan orang-orang Arab, ad-dhaifu kal mayyit. Kan begitu kan? Tamu itu seperti mayat. Maksudnya apa? Nek jare wong Jawa ki dadi tamu kudu sing apik, sing sopan, gitu. Apa indikator sopannya itu? Islam mengatakan begini. Kalau Anda bertamu, ya, dan itu memang insya Allah sudah kita praktekkan. Makanya kan ada bagaimana Anda sebagai tamu dan bagaimana Anda sebagai tuan rumah, kan begitu kan? Ada tugasnya masing-masing. Kalau Anda sebagai tamu, ya menengah ya. Ojo bertamu terus pemane unjung-unjung wing langsung bukai jajan bukai dhewe. Jangan menengahi. Nggak tahu anak kecil-kecil ini. Kalau di tempat saya tuh nggak tahu orang dari mana itu datang, Pak. 10, 20. Unjung-unjung. Terus tasnya gede-gede ngono, isine dhuwit ta kaya. Iku lek gak dikai dhuwit gak mulai-mulai. Masih dikai mangan jajan gak gelem. Mboten, Pak. Unjung-unjung. Mesti ngomong unjung-unjung ae. Dadi kayak 2000-an lah kayak mulai. Lah kalau kita sebagai tamu yang meneng sih ojo terus buka-buka dhewe, jangan. Lah Anda sebagai tuan rumah juga begitu. Ojo dadi tuan rumah terus meneng ae. Tamune meneng, tuan rumah yang meneng, terus jajane ya apa iki? Melempem kabeh lah. Maka Anda sebagai tuan rumah harus sing rahab gitu loh. Ya. Jangan jadi tuan rumah terus meneng ae. Tawari ditutup sih ani, jangan tawari dibuka gitu, ya. Oke, jadi di hadis ini Nabi ingin mengatakan kepada kita bahwa marilah Bapak Ibu kita saling menyadari bahwa sejatinya kita ini adalah saudara. Digambarkan oleh Nabi seperti sebuah tubuh. Ada 3 hal yang harus dilakukan dalam hadis ini. Yang pertama adalah saling menyayangi. Ini kaitannya dengan keimanan sesama muslim, ya, saling menyayangi. Kemudian yang kedua saling mengasihi. Konsep terima kasih itu maknanya terima terus kasih atau kasih terima? Yang betul yang mana? Terima kasih atau kasih terima? Yang betul yang mana? Mestinya kasih terima apa terima kasih dulu? Terima dulu baru kasih. Kasih dulu mestinya ya. Ya memang kadung kulino ngomong terima kasih ya gitu. Pada pulang pergi itu kan ya logikanya nggak masuk gitu. Masuk pulang pergi wong goreng Buddha kok semulai gitu ya. Jenengan kan gak masuk akal. Pulang pergi wong pergine goreng kok semulai dhisik. Ya sih memang ini namanya kiroto boso ya, susah memang. Jadi konsep Islam itu adalah bukan menerima dulu, tapi memberi. Kasih dulu. Nanti kita akan belajar hadisnya. Bagaimana mungkin Anda itu akan dikasih, orang Anda nggak pernah ngasih? Iya apa enggak? Ada tetangga itu sakit. Tonggo gange kalau sing apa jenenge? Nyambangi, kalau sing nyambangi. Kalaupun ada itu hanya pengurusnya saja, Pak. Ditakoni, napa anu? Lah wonge gak tau metu ya, Pak. Ini pengurus ini terpaksa ngasih karena memang di kampung kan ada apa tuh? Urunan itu loh, apa? Urunan wajib itu loh ya. Kalau di tempat saya itu 1000-an. 1000-an itu nanti dikasihkan ke yang sakit itu. Kalau nggak salah 300.000 atau berapa. Jadi pengurus ngasih itu ya karena memang ini uang kewajiban begitu ya bagi pengurus. Nah, biasanya kalau orang itu baik, di luar pengurus itu ada orang lain lagi yang datang, tetangga kiri kan datang sendiri tanpa tadi nyuruh, nggak ada yang ngongkon. Kenapa orang itu datang? Ya karena dia juga datang ketika ada orang lain kesusahan.
Maka saya ingin katakan, kasihlah, baru Anda akan terima. Jangan terima dulu baru ngasih. Ngenteni terima dhisik. Waduh, Kak. Jangan begitu. Ya, kita berusaha. Dan memberi itu kan tidak harus banyak. Karena itu kan suatu ketika begini Bapak, saya tidak sebut masjidnya ya. Ada seorang jamaah itu mendatangi takmir. Rupanya takmirnya itu apa namanya? Kan ada grupnya ya. Di masjid itu ada grupnya. Terus jadi si nyumbang ditulisi Pak. Si A sekian, si B sekian, si C sekian ditulisi. Nah orang ini biasanya nyumbang banyak. Tapi karena waktu itu kondisi ekonominya kurang bagus, dia apa namanya belum nulis di daftar itu untuk nyumbang. Terus dia bilang kepada takmir, Mas, mbok ojo ditulis jenenge po. Kenapa? Nggak enak saya. Kenapa? Karena dia biasa nyumbang banyak, sekarang kondisi ekonominya nggak bagus, dia tidak bisa nyumbang banyak. Terus takmirnya tanya saya, gimana Ustaz? Loh, masalahnya di mana? Dia merasa nggak enak karena angkanya sedikit. Saya bilang, nyumbang itu kan tergantung berapa kondisinya orang kan. Kalau Anda punya uang 1 juta, maksudnya kelebihan uang 1 juta, nyumbang 10.000 itu benar apa enggak? Pantas apa tidak? Ya pantas toh. Wong jenengan sendiri yang nyumbang kan? Lah sakarepe jenengan punya 1 juta nyumbang 1.000, pantas mboten? Lah ya pantas saya. Wong sampai dhewe kan. Nah sekarang ada orang punya 10 juta. Nyumbangnya 1.000 ngono, pantas mboten? Ya prosoku ya medit. Karena maksudnya angkanya tidak terlalu rasional gitu loh ya. Tapi nek misal 1 juta 1.000, 1 juta 10.000 sik rasional. Ini adzan dulu ya. Kita break dulu ya, nanti kita lanjutkan. Ya kita break dulu ya. Ini yang adzan. Baik, sebelum saya akhiri, saya tambahkan 1 hadis lagi. Nanti kalau masih ada waktu kita buka tanya jawab. Hadis yang keempat, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi itu pernah mencium Hasan. Hasan itu anaknya Ali, ya. Wa indaul Aqra ibnu Habis. Kemudian ketika Nabi mencium cucunya tadi itu, ada seorang sahabat namanya Aqra bin Habis. Faqala al-Aqra, kemudian Aqra mengatakan begini, innali asyaratun. Saya punya 10, maksudnya 10 anak ya, minal walad. Ma qabbaltu minhum ahadan. Tidak ada satupun yang pernah saya cium. Jadi punya anak 10 tapi tidak ada yang pernah dicium. Ya. Fanadara ilahi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi melihat kepada Aqra tadi, Nabi cuma ngomong begini, man la yarham la yurham. Muttafaqun alaih. Kata Nabi, siapa yang tidak saling menyayangi, dia tidak disayangi. Maka ini pesan untuk kita semua kepada Bapak, Ibu, hadirin sekalian, bagaimana sikap kita kepada anak itu karena memang ada hubungannya ya, kedekatan emosional itu penting. Ya. Kalau seorang ibu atau bapak itu sering mencium anaknya sendiri loh ya. Kadang-kadang ada orang tua itu yang tidak suka sama anaknya. Kadang anak tonggo malah yang diambungi, ya, repot itu. Anak sendiri malah diseneni ya. Diduding-duding, tidak boleh ya. Anak tonggo malah dikudang-kudang, aduh gitu. Anak dewe tidak boleh begitu. Jadi pentingan dulu anak kita, termasuk para suami kepada istrinya, ya. Tapi kok saya ragu nih. Jenengan punya istri pernah mencium? Para istri pernah dicium suaminya hari-hari ini? Bu, pernah dicium hari-hari ini? Sama istri, sama suami? Jarang ya. Padahal itu yang disarankan Nabi begitu ya, itu bentuk kasih sayang.
Jadi kadang-kadang like, suami istri itu kadang-kadang mau njaluk bojone njaluk tre mau ngeterno itu kadang-kadang. Oh, budal dhewe ngono. Padahal dulunya masih kemanapun diantar ya. Kalau sudah lama itu kadang-kadang begitu. Makanya kalau ada orang menikah terus dungane muga-muga sakinah mawaddah warahmah itu nek prosoku ya bojok gitu maksudnya. Karena masih manten anyar mesti sakinah, ora usah didongakno ya sakinah. Ya mawaddah. Sing didongakno mestine manten sing kawak-kawak niku lho gitu. Sing manten anyar mesti sakinah itu ya kan. Oh, mari kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai ini sakinah, mawaddah warahmah. Dalam hati saya ora usah didongakno ya sakinah. Ya, insyaallah ya. Jadi ini kalau orang tua kepada anak dicium misalnya keningnya dan sebagainya, bagaimana dengan takmir masjid kepada jamaah yang kecil-kecil ini ya kudu sing sumeh gitu loh ya. Di Mas Fitri kudu sumeh loh ya. Mas Fitri seneng guyu ki Mas Huda barang. Sama anak kecil-kecil ini aset loh ya. Ini aset ini. Bapak Ibu ya, di sekolah-sekolah Surabaya ini itu kan ada tulisannya sekolah ramah anak, betul ya? Sekolah ramah anak. Kenapa kok enggak ada tulisan masjid ramah anak? Kenapa? Di beberapa masjid di tempat lain itu biasanya takmir galak-galak. Maka saya berharap mudah-mudahan di masjid ini jangan, ya. Harus dengan kecil-kecil ini. Kalau perlu takmir atau kreatif ngono. Ya saya udah sebut merek lah ya. Mau dikei coklat apa dikei permen arek-arek mulai ini didumi siji ngono. Mene cek rada kerasan rene maneh ngono lho ya. Di daerah mana tuh ya Bapak Ibu, saya lupa namanya ya. Itu takmirnya rada kreatif. Jadi dia bikin hadiah kepada anak yang kecil-kecil ya, usia SMP kalau salah, SMP ke bawah. Itu kalau sholat subuh berjamaah selama 1 bulan berturut-turut dikai sepeda. Di mana? Oh, Al-Hakim ya? Oh betul ya? Al-Hakim ya Pak? Setopo ini ya? Karena saya dapat cerita, katanya ada masjid yang ngasih sepeda. Tapi syarat 1 bulan ya Pak ya? 1 bulan berturut-turut. Sing dikai sing arek cilik-cilik kan? SD Pak ya? Oh SD bukan SMP. SD ya? Ya? Tambah banyak ya? Wah itu. Beli lagi. Ya walaupun biasanya mari oleh sepeda, mari nggak sholat nggak apa-apa. Terus biasa arek cilik ya kan. Soal sepeda ya. Tapi bareng kalau dia kepingin mah enggak apa-apa itu ya. Setidaknya takmir masjid itu sudah ada minat gitu ya untuk menumbuhkan ya apa supaya masjid ini akeh arek cilik. Saya seneng di masjid ini. Kenapa? Jamaah niku macam-macam, ana sing tuwek, sing rada enom, sing arek cilik-cilik gak apa-apa. Nanti kita akan belajar di sini. Rupanya di masjid Nabi itu dulu, ya modelnya kayak ngene iki, Pak, rame ngene, gak apa-apa itu. Nabi waktu ngimami itu krungu arek cilik nangis. Loh, di zaman Nabi ono arek cilik nangis. Nabi itu rencana mau manjangkan bacaannya, tapi mergo arek cilik nangis, gak sido. Dipendekkan. Kenapa? Nabi bingung kok. Sing dipikirin Nabi napa? Ibuke. Saiki jenengan bawa anak kecil. Imame mocone duwa, anake nangis. Bingung mboten? Sing bingung kan ibuke nggih. Maka Nabi langsung memendekkan bacaannya. Artinya apa? Di zaman Nabi pun arek cilik-cilik ku ya ada yang ke masjid, banyak yang ke masjid, rame, gak apa-apa. Ramene arek paling ngopo? Saya paling ngomong kan. Wis biasa wong arek cilik aja, nggih. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita baru belajar 4 hadis dari 18 hadis. Ya walaupun nanti ada beberapa teks hadis yang kurang lebih mirip-mirip, tetapi memang di bab ini ada insya Allah 18 hadis. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Jadi Mas Huda, Mas Fitri harus lebih kreatif lagi apa caranya supaya masjid ini bisa ramah anak ya. Karena apa Mas? Berapa sih umur Mas Fitri sekarang? Piro Mas? Tang bolu? 35? Telung bolu? Paling telung bolu tahun kat wis umur swidak ya kan? Nah wis tua. Nah, oh sakit loro saat ini.
Pemane wis 52. Lah iku lek wis 52 sing nerusno masjid iki sapa? Pak Sidik wis umur piro sakniki? Wis swidak pisan. Lah iya. Lah iki makane kita harus segera bikin apa namanya itu supporter. Nah ini Pak Sidik piro mau nyumbang piro? Papat ya? Papan. Yang lain mau enggak? Oke, ini bagus itu. Yang lain monggo, yang belum punya anak segera punya anak, yang belum menikah segera menikah, yang belum punya mantu supaya mantu. Kenapa? Supaya masjid iki akeh isine. Ojo jagakno wong lain sing ngisi masjid niki, gitu. Siapa yang akan ngisi? Mas Huda berapa? 2 ya? Nah, guys 2 ya. Oke. Niki ini bukan anak sini kan ya? Mana kamu? Ngebon Pak Sidiki ngebon arek gitu. Tapi kan bagus Pak arek bola pandai sore ini lho. Ngapi to iki? Lapo kok rene? Ono apa akeh panganane? Gak apa-apa lho. Ndak apa-apa lho. Jujur gak apa-apa, iya kan? Ya wis mulai wareg to. Nah, gak apa-apa. Ini salah satu cara kita, ndak apa-apa. Boleh. Lho Pak mosok nang masjid mergo panganan awalnya karena makanan. Lho gak apa-apa. Nah, sesuai kan juga karena itu, ya kan? Di lama-lama ikhlas karena itu, ya. Pemane dia bantu adzan. Nanti yang lain juga. Ojo dilokno warung cilik gak iso adzan, suarane gak enak. Lah gak enak terus kapan jadi enak ganti kongkon adzan. Kongkon adzan iso enak dhewe, ya. Gak apa-apa nih gantian kecil-kecil ini. Ini alhamdulillah nih banyak anak kecil nih, seneng saya. Saya tuh pernah ngaji Pak sini wong tua tuh, saya nggak suka itu. Karena apa? Saya khawatir masjid itu tinggal nama, ya, atau setidaknya menjadi sebuah sejarah gitu loh. Ya. Di sini dulu pernah ada masjid, pernah ada. Nah saya kira apa mbok? Wah, tadi apa kan bahaya. Kalau begini insya Allah, saya yakin 10 tahun ke depan insya Allah jamaah ini akan banyak. Tetap karena ini terus berkembang kan? Ada labnya itu, ada generasinya, ya. Saya berharap itu Bapak Ibu hadirin sekalian, jadi jangan alergi dengan suara-suara biasa saja. Yang penting diingatkan, ya. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu, kita lanjutkan di bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.